Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang materi sejarah perjuangan bangsa. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Maulatul Hajar. Kedua, Rizka Amalia. Dan yang terakhir, saya sendiri, Sofin Mustafa Ahmad Sabir. Setelah kita memperkenalkan anggota kelompok, kita kembali lagi ke materi pembahasan. Sejarah perjuangan bangsa dibagi menjadi dua submateri. Yang pertama, sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan, dan yang kedua adalah perjuangan setelah kemerdekaan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan diawali oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo mengemukakan gagasannya bahwa bangsa Indonesia akan mengalami kemerdekaan. Maka dari itu terbentuknya organisasi Budi Utomo yang memiliki tujuan untuk menyadarkan rakyat Indonesia guna meningkatkan kemajuan kehidupan bangsa dengan cara mencerdaskan rakyatnya. Setelah Budi Utomo, lanjut ke Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda adalah tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda diselenggarakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang saat ini bisa disebut Jakarta. Sumpah Pemuda adalah salah satu bukti yang telah ditetapkan oleh para pemuda untuk mewujudkan cinta terhadap tanah air. Selanjutnya, kita beralih ke detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom atom untuk kedua kalinya di kota Nagasaki dan berhasil memukul mundur Jepang dari Indonesia. Jepang menyerah kepada Sekutu secara resmi pada tanggal 14 Agustus dan dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para golongan muda menginginkan bahwa kemerdekaan diraih dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan bukan pemberian dari Jepang. Pada tanggal 16 Agustus, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Fatmawati dan Guntur Putra Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari segala bujukan Jepang. Pada malam hari itu juga, Soekarno menyusun teks proklamasi disaksikan oleh para golongan muda, yaitu Soekarni, B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah merumuskan dan disepakati oleh para tokoh, naskah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah perundingan panjang, ditentukanlah pembacaan teks proklamasi yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, kediaman Insinyur Soekarno. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang dihadiri oleh Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Teks proklamasi dibacakan langsung oleh Insinyur Soekarno, lalu disambung dengan pengibaran bendera pusaka yang dikibarkan oleh Letkol Raden Mas Latif Hendraningrat, Suhud Sastrokusumo, dan Surasti Karma. Bendera pusaka merah putih dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Sehari setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan untuk mengesahkan dan menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia secara resmi telah menjadi negara yang merdeka dan dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta menjadi hari ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Perjuangan setelah kemerdekaan. Agresi militer pertama dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat yang semakin memuncak mengenai ketentuan persetujuan Linggarjati. Namun,
realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Hingga pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pimpinan Republik Indonesia menolak permintaan Belanda tersebut yang mengakibatkan Van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak terikat pada hasil perundingan Linggarjati. Tujuan agresi militer oleh Belanda adalah merebut daerah perkebunan milik Indonesia serta ingin menguasai hasil sumber daya alam yang ada di Indonesia. Agresi militer kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, diawali dengan serangan di ibu kota Indonesia saat itu yang berada di Yogyakarta. Di hari tersebut, mereka menerjunkan pasukan di pangkalan udara Maguwo dan menuju ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada saat kabinet mengadakan sidang yang menghasilkan keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal di dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara. Dan yang terakhir ditutup dengan konferensi meja bundar pada tahun 1949. Pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Ya, ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. dadah. dadah.